Padahal yang hadir ada 1000 nih. Bisa lebih semangat lagi hadirin. Makan kue talam hangat-hangat. Kalau jawab salam kudu semangat. Kita lihat nih orang-orang galaksi. Galak gak jawab salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga, yang jawab salam masuk surga. Kita doain lagi. Apa tujuannya? Jalan-jalan ke pasar malam beli jaket kulit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Kencengan duit jawabnya. Amin ya. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana 'ala abdihi yakuna basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin, sama-sama kita mulai dengan mengaminkan doa terlebih dahulu yuk. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum waqsib qurubahum wasfi jarhahum waj'al qatlahum minas syuhada'il marzuqina 'inda rabbihim. Allahumma haril masjidil aqsa min aidil yahudil muqtasibin. Allahumma haril masjidil aqsa min aidi wa kaidil mu'tadin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar hadirin Bapak Ibu semuanya? Sehat semua insyaallah. Gak ada yang kurang satupun insyaallah. Alhamdulillah. Kurang duit gak Pak? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita sekarang sedang memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan Ashhurul Hurum. Jadi dalam setahun itu ada 4 bulan yang disucikan dan dimuliakan. Kita mungkin sebagian tahunya bulan mulia itu cuma Ramadan. Ternyata ada bulan yang istimewa juga, 4 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya ketetapan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Itu merupakan ketetapan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi ketetapan bahwa dalam setahun ada 12 bulan itu bukan karangannya Yahudi atau Nasrani, bahkan juga bukan karangan Nabi kita Pak. Tapi itu merupakan sudah ketetapan Allah. Karena memang soal bulan ini kenapa ditetapkan oleh Allah? Karena dia bersangkutan dengan waktu-waktu ibadah itu. Binha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, diistimewakan dan disucikan. Kenapa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau kita berada di 4 bulan ini, jangan coba-coba melakukan tindak kezaliman. Zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda keyakinan dengan kita, atau menzalimi diri sendiri. Maka para ulama memahami bahwa 4 bulan ini seakan-akan bulan penuh kedamaian. Kalau kita warga dunia tidak bisa hidup dalam setahun atau sepanjang tahun dalam kedamaian, minimal kita harus hidup damai dalam 4 bulan ini. Maka nggak boleh ada agresi militer, nggak boleh ada kejahatan apapun, apalagi sampai mengataskan nama agama, ya, untuk kita melakukan ekspansi, ya, kejahatan dan lain sebagainya. Ini bulan yang sangat disucikan. Kita nggak boleh merampas hak orang lain, apalagi menumpahkan darah. Sekalipun saat ini kita dipertontonkan bagaimana Zionis Israel
ya, dengan leluasanya membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita tidak berdaya. Mudah-mudahan ketidakberdayaan kita bukan berarti kita setuju dengan kejahatan yang dilakukan oleh Israel, tapi kita tetap mengutuk dan tidak setuju lewat hati kita, dan senantiasa kita melakukan bantuan dan dukungan kepada Israel sekecil apapun dalam bentuk boikot umpamanya. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa untuk saudara-saudara kita. Ada apa dengan 4 bulan itu? 4 bulan itu berturut-turut dari bulan Zulqa'dah, ya. Hari ini tanggal 1 Zulhijjah bukan? 1 Zulhijjah. Bersamaan enggak kita dengan Saudi? Saya kurang ngecek nih. Kalau nggak salah sama ya. Mudah-mudahan sih barang lah ya. Arafahnya khususnya dengan di sana dengan di sini. Dari Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, bulan 11, 12 dan bulan 1. Nah, nanti sendirian di bulan ke-7, bulan Rajab. Itu 4 bulan yang harus disucikan dan dimuliakan. Ya, ada apa dengan 3 bulan berturut-turut ini? Di antara rahasianya kata para ulama, karena 3 bulan ini sedang dilakukan para delegasi Allah datang ke Mekah menjadi tamu-tamunya. Mereka disebut dengan duyufur rahman atau duyufullah. Kita aja dalam konteks bernegara, kalau ada tamu negara pengen datang ke wilayah kita, kan jalan-jalan tuh harus disteril ya Pak ya. Ada tamu negara pengen mampir ke Galaksi, kan harus disteril tuh sepanjang jalan biar mereka nggak kejebak macet. Kan nggak enak Pak ketika mereka datang kemari tiba-tiba jalannya macet gitu. Nah, kurang lebih Allah begitu Pak, ingin menyambut para tamunya yang datang ke Mekah itu, ingin dibuat aman, nyaman dan tentram, sehingga Allah tidak ingin ada kejahatan terjadi di bulan Ashhurul Hurum ini. Datangnya selamat, ketika pelaksanaan di bulan Zulhijjah juga selamat, dan Muharram mereka kembali ke tanah air juga dengan selamat. Sekalipun ada yang tidak kembali ke tanah airnya masing-masing, tetapi justru kembali ke hadirat Allah. Maka jangan bersedih hadirin kalau ada orang tua kita, saudara kita yang pulang haji, nggak pulang ke tanah air kita, nggak nemuin keluarganya, malah justru nemuin Allah. Boleh jadi mereka adalah hamba-hamba pilihan yang sengaja Allah pilih untuk tidak kembali ke keluarganya, tetapi kembali kepada Allah, meninggal di tempat-tempat suci, meninggal di tempat di mana Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Qur'an. Kalau perlu bangga hadirin kalau ada keluarga kita yang diwafatkan di saat sedang melakukan ibadah haji. Nah, mumpung kita berada di tanggal 1 bulan Zulhijjah ini, ada beberapa sunnah yang harus kita perhatikan. Ya, bahkan menariknya hadis menyebutkan dengan khairu ayyamid dunya. Jadi hari-hari terbaik yang ada di dunia itu ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para ulama memahami khususnya di siang hari. Kalau malam hari kan 10 hari terbaik itu ada di malam Lailatul Qadar terakhir. Tapi kalau untuk siang harinya 10 hari pertama yang terbaik adalah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi momentum istimewa ini, mumpung kita dipertemukan dengan hari terbaik ini? Bahkan kalau kita kaji hadis-hadisnya disebut dengan pertama khairu ayyam, hari-hari yang terbaik. Ada lagi disebut dengan ahabbul a'mal, sehingga amal soleh yang kita lakukan itu menjadi amal soleh yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita lakukan di 10 hari pertama ini Pak. Ada lagi disebut dengan a'zam, amalan yang paling agung. Ada lagi riwayat yang disebut dengan afdalul a'mal, amalan yang paling utama. Kenapa? Karena dia amalan itu dikaitkan dengan waktu. Kan Islam mengajarkan ada amalan-amalan yang keutamanya akan bertambah kalau bertepatan dengan tempat. Ketika kita beribadah di Masjidil Haram hadirin, itu 1 kali sholat sebanding dengan 100.000 sholat di tempat yang lainnya. Ini keistimewaan tempat. Ada lagi keistimewaan waktu. Dan ini kayak sekarang nih, 10 hari pertama bulan
bulan Zulhijjah. Maka salafus saleh Pak, ketika berada di bulan Zulhijjah ini dari tanggal 1 sampai 10 mereka ternyata juga bertakbir. Nah, disebut dengan takbir mutlak. Jadi tanggal 1 kalau Bapak lagi bengong di rumah atau di kendaraan atau dimanapun boleh takbir Pak. Sendirian, cuman jangan rame-rame, apalagi pakai mic-nya mic masjid lagi. Bisa dikatain bid'ah Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu udah boleh. Ya, itu namanya takbir mutlak dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bahkan, ya mutlaknya itu. Jadi bebas kapan aja, ketika Bapak lagi sendirian di rumah, di jalan, dimanapun, ya. Bahkan Sayyidina Umar dan juga putranya seringkali terdengar takbirnya lirih ketika berada di jalan dan di pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, nanti ada namanya takbir muqayyad, takbir yang tidak dibatasi. Kalau mutlak tadi tidak dibatasi, kalau muqayyad dibatasi oleh tempat, oleh waktu. Kapan itu? Dimulai dari tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah. Tanggal 9 habis asar, ya, dianjurkan oleh para ulama untuk bertakbir habis sholat fardu. Allahu Akbar. Maka semua masjid Pak, Masjid NU, Masjid Muhammadiyah, Masjid Persis, Masjid Wahabi, semuanya pada bertakbir, karena memang begitu sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah. Nah, ini disebut dengan takbir muqayyad. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan yang paling penting untuk kita jaga di 10 hari pertama ini adalah zikrullah, beringat Allah. Fadzukuruni adzkurukum, ingatlah aku maka aku akan ingat kamu. Saya aja diingat sama Bang Haji Mustaqim, langsung dijadwalin hari ini jalan Pak, isi jadwal. Kita diingat sama atasan aja nggak dilupain bonus kita Pak, apalagi Allah yang ingat kita, yang punya alam semesta ini. Maka perbanyak selalu ingat Allah, agar kita diingat oleh Allah di saat susah, agar Allah mengingat kita di saat kita lagi sukses sekalipun. Kemudian apalagi amalan yang dianjurkan, berpuasa. Jadi berpuasa udah boleh Ustaz dari tanggal 1 ini boleh. Tanggal 2 sampai 9 itu. Kalau saya puasanya tanggal 8, 9 aja boleh gak Ustaz? Boleh. Ya, kalau enggak puasa boleh juga, ya boleh, orang sunnah. Cuman sayang aja udah ketemu dengan waktu-waktu istimewa, kita enggak ambil kesempatan emas dan berharga ini. Ya. Maka para ulama pun menduga, melihat surat At-Taubah tadi, jangan-jangan ada kelipatan pahala yang Allah berikan terhadap amal soleh yang kita lakukan di momentum 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Bahkan bukan Zulhijjah aja, keseluruhan bulan Ashurul Hurum. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berbuat zolim, dan para ulama pun berkesimpulan kejahatan yang dilakukan di bulan Ashurul Hurum maka sanksinya 2 kali lipat daripada kejahatan yang dilakukan di luar Ashurul Hurum. Maka salah satu pemerintah atau negeri yang menerapkan hukum ini mungkin Saudi Pak, tapi saya kurang tahu apakah masih dijalankan saat ini ya, mengingat pemimpinnya sudah mulai berbeda. Jadi kejahatan yang dilakukan di bulan Ashurul Hurum itu sanksinya double kalau dilakukan di Saudi itu. Ya, tapi kalau kejahatan itu dilakukan di luar 4 bulan itu sanksinya biasa saja. Nah, ini dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk memuliakan waktu yang istimewa ini. Nah, kejahatan itu disebut dengan apa? Intihakul hurumat. Mereka sudah menodai kesucian dan kemuliaan waktu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir sudah diperbanyak, kemudian juga berpuasa. Terus apa lagi? Ya sedekah. Terus apa lagi? Ya boleh sholat sunnah ditingkatkan di 10 hari pertama ini. Nah, yang paling momentul ada di tanggal 10-nya itu nanti kita diperintahkan atau disunnahkan dan dianjurkan untuk menyembelih kurban. Itu amalan yang paling istimewa.
Makanya sering terjadi ditanyain sama jamaah, Ustaz mana duluan? Kita belum akikah nih, akikah dulu apa kurban dulu? Atau sering terulang tuh pertanyaan kayak gitu. Karena waktunya ada di bulan Zulhijjah, momentumnya kurban, ya dahulukan kurban. Apalagi akikah kita akikah yang udah lama. Karena akikah itu kan Pak, bentuk syukur orang tua terhadap dikaruniakannya anak. Di hari ke-7 potong kambing. Kalau nggak ada rezeki di tanggal itu boleh 14 ya. 14 masih bokeh juga boleh, sang hari 21 belum kelihatan juga tanda-tandanya, boleh sampai hari 40. Belum kelihatan juga boleh nanti bulan depan, 3 bulan depan, sampai mereka dewasa pun. Tapi kalau sudah dewasa tanggung jawabnya dipikul sendiri, udah bukan lagi orang tua. Jadi akikah itu sebenarnya adalah ibadah yang dianjurkan untuk syukur kedua orang tua, bukan anak. Nah, dari sini kita bisa bedain tuh mana yang harus kita dahulukan antara kurban dengan akikah ini. Ya. Terus apalagi ya yang lebih hebat lagi adalah ibadah haji di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan hadirin semuanya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diberi kesempatan untuk berhaji ya, sebelum nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itulah sekelumit hal yang harus kita perhatikan mumpung kita berada di bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Adapun pertemuan kita kali ini akan mentadaburi surah Al-Kautsar. Tahu surat Al-Kautsar Pak? Ini surat favorit bapak-bapak kali ya. Suratnya sangat pendek dan singkat, cuma 3 ayat. Ada gak kita temukan surat Al-Quran yang lebih pendek dari 3 ayat ini Pak? Nggak ada ya, paling kecil tuh 3 ayat. Ada 3 ayat surat Al-Asr, cuman kosakatanya dan kalimatnya lebih banyak. Wal Asr itu. Sama-sama kita baca yuk Pak, surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo Pak. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Ini ayat hadirin atau surat ini memang kelihatannya khusus buat Nabi, tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi juga harus kita terima, karena ma'amarallahu al-mursalin amara al-mu'minin. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya juga diperintahkan kepada orang-orang beriman. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin kita bertanya, Pak Ustaz, katanya kan Allah Maha Esa, tapi kok di sini pakai domir atau kata yang menunjukkan kami? Kesannya kalau kami itu kan banyak. Apa iya Tuhan kita itu banyak Ustaz? Nah, ini harus waspada. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang berbagai macam penciptaan alam semesta ini, seringkali Allah menggunakan dengan kata nahnu ya, ataukah kami. Kamilah yang menciptakan langit dan bumi, kamilah yang memberi rezeki. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan kehebatannya dalam mengatur dan menciptakan segala sesuatu. Allah bisa saja menciptakan alam semesta ini tanpa bantuan para malaikatnya. Allah bisa saja mencatat segala amal ibadah kita dan menentukan takdir kita tanpa para malaikat. Sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami untuk menunjukkan kemahakuasaannya dalam segala hal. Kayak lagi ayat Al-Quran apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan memeliharanya. Kenapa pakai kami? Nah, nanti Allah melibatkan malaikat
ya untuk menjaga Al-Quran ini. Allah melibatkan manusia, makhluk-makhluknya untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, itu maksudnya kami itu. Karena ada banyak ciptaan-ciptaan Allah yang dilibatkan untuk merealisasikan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Tuhan kita itu banyak menggunakan kata kami ini. Yang kedua, Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalau ini merupakan kerjasama, jangan diklaim sebagai kerja sendiri dong. Saudara-saudara, ini masjid bisa terbangun gara-gara kerja saya yang cukup intensif di sini ya. Padahal kerja bareng semuanya. Harusnya kan pakai kita ya. Alhamdulillah kerja bareng kita, kerja sama kita, ya menghasilkan luar biasa masjid yang sama-sama kita cintai. Nah itu Allah mengajarkan kepada kita bagaimana sikap mengakomodir semua jasa, semua kerjasama orang lain. Padahal Allah maha berhak ya untuk tidak melakukan itu. Tetapi memang kita kenal Allah itu Asy-Syakir, yang maha berterima kasih, atau Asy-Syakur. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu Allah nggak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar ini apa Ustaz? Ada banyak penafsiran dari para ulama. Pertama, Al-Kautsar berarti sungai atau telaga Rasulullah. Ada lagi yang mengatakan Al-Kautsar itu berarti banyaknya keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Karena ayat ini berkaitan turunnya dengan kelakuan orang-orang musyrik yang ngatain Nabi dengan istilah al-abtar. Apa itu al-abtar? Orang yang keturunannya terputus. Karena bangsa Arab kala itu mengidolakan punya anak laki-laki, dan mereka merasa malu kalau punya anak perempuan. Sehingga kalau ada seorang ayah tidak lahir laki-laki, dianggap terputus tuh, dan itu aib. Dan itu ternyata terjadi pada Nabi kita, hadirin. Sehingga ini menjadi celah untuk dibuli oleh orang-orang musyrik. Nabi dikatain al-abtar. Beliau sempat punya anak laki-laki 2 kali, tapi tidak sampai dewasa keduanya hidup. Keduanya meninggal dunia dalam usia yang masih relatif balita. Ya, masih ingat kan dengan kisah itu? Nah, gara-gara itu orang-orang musyrik ngatain Nabi kita dengan al-abtar, orang yang terputus keturunannya. Padahal nggak begitu. Ya, akhirnya turunlah surat ini yang mendukung dan menenangkan Nabi kita Muhammad SAW atas pembuliannya orang-orang musyrik itu. Kemudian Al-Kautsar juga bisa berarti nikmat-nikmat yang banyak. Nabi banyak sekali merasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak surah ya yang menceritakan nikmat-nikmat itu, seperti Ad-Duha itu. Bagaimana Nabi dulu pernah yatim piatu tetapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah waktu itu sedang bingung dan bimbang melihat masyarakatnya yang amburadul gitu, yang aneh, yang kuat mencaplok yang lemah. Para wanita hanya dijadikan sebagai komoditi seksual para laki-laki. Bahkan kala itu ada istri-istri yang kalau ditinggal wafat sama suaminya itu jadi rebutan untuk keluarga besar si suami. Jadi anggap sebagai harta warisan. Betapa hancurnya dan bejatnya ya tradisi kala itu. Ya. Al-Kautsar kita lebih cenderung mengartikannya sebagai nikmat-nikmat yang banyak. Lalu apa relevansinya buat kita, Pak? Kita pun juga banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Dulu saya datang ke Bekasi nggak punya apa-apa Ustaz, sekarang Masya Allah semuanya ada Allah berikan. Dulu saya datang ke Jakarta nggak kenal siapa-siapa, nggak punya apa-apa, tapi Allah berikan macam-macam. Udah berangkat haji, udah punya rumah, udah punya usaha, udah punya kenalan di mana-mana. Bukankah itu nikmat yang harus kita syukuri? A'ta dipahami oleh para ulama sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi milik kita. Tetapi pemberian Allah bukan gratis, hadirin.
Pemberian Allah kelak akan diminta jawabannya. Apa yang dikasih oleh Allah kepada kita, Pak? Pertama, nikmat hidup, ya kan? Apalagi ya nikmat harta, apalagi banyak ya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan diminta pertanggungjawabannya itu. Contoh sederhananya ketika Nabi awal-awal hijrah ke Madinah kan sempat kelaparan tuh, Pak. Rasulullah datengin Sayyidina Umar, barangkali Umar punya stok makanan, ternyata Umar gak ada. Nemuin lagi Sayyidina Abu Bakar, ternyata gak ada juga, Pak. Bayangin, 3 orang mulia dalam kondisi kelaparan dan ingin menenangkan perutnya itu. Tiba-tiba mereka pun terbesit untuk mendatangi salah seorang yang mampu dari kalangan Ansor itu. Ketika datang ke rumahnya, betapa bahagianya ya tuan rumah yang didatangi oleh orang-orang mulia itu. Singkat cerita, tuan rumah itu menyediakan makanan, bahkan memotong kambing muda buat Rasulullah dan 2 sahabat mulia. Dan apa yang terjadi ketika Rasulullah selesai menyantap, Rasulullah mengatakan, sungguh nikmat yang baru saja selesai kita nikmati ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Umar dan Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasul, nikmat kenyang ini saja kita akan dipertanyakan. Oh iya, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian benar-benar akan diminta pertanggungjawabannya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dulu kamu banyak harta, dikemanain tuh hartanya? Dulu kamu bisa kaya itu, masih ingat gak dari mana aja tuh kamu memperolehnya? Dengan cara halal atau haram? Ya, dulu kamu dapat istri cantik padahal wajah kamu pas-pasan, dipertanyakan tuh, kamu apakan istri? Dulu kau diberikan anak yang banyak, dikemanakan tuh anak-anak itu? Kau didik baik atau tidak? Semuanya ditanya. Belum jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Artinya apa, hadirin? Sedikit ataupun banyak nikmat yang ada dalam kehidupan kita, harus kita akui itu sebagai pemberiannya Allah. Bukan karena kerja keras kita, Pak. Jangan menganggap bahwa segala nikmat yang kita dapati saat ini itu karena kerja keras kita, karena Allah melihat kita, bukan. Karena memang Allah Maha baik, Pak. Bukan karena Allah melihat iman kita. Orang-orang kafir dikasih yang luar biasa lagi kekayaannya, kehidupannya enak. Yang nggak kenal Allah tapi hartanya berlimpah. Ya. Jadi ketika nikmat-nikmat itu kita akui berasal dari Allah, berikutnya nanti kita akan tunduk dan patuh dengan apa yang Allah yang minta. Ini yang harus kita lakukan pertama kali. Maka Nabi Sulaiman ketika ditanya oleh umatnya kala itu, bagaimana kau bisa hebat seperti ini ya Sulaiman? Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini merupakan karunia dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Untuk mengujiku apakah aku menjadi hamba yang kufur atau bersyukur. Jangan seperti siapa? Qarun, yang ketika ditanya bagaimana kau bisa hebat kaya raya seperti ini, dengan sombong ya, dengan belagunya Qarun menjawab ya, dia bilang apa? Oh, Allah memberi, enggak ada urusannya dengan Allah. Aku bisa hebat seperti ini karena yang aku pintar, karena yang aku kerja keras, karena yang aku hebat. Dia lupa bahwa kekayaan itu memang pemberian Allah dan juga menjadi uji. Nah, di ayat selanjutnya hadirin, Allah memberikan cara untuk kita mengakui dan mensyukuri nikmat-nikmat itu. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau kau sudah mengakui nikmat apapun yang ada dalam kehidupan ilmu ternyata berasal dari Allah, maka lakukanlah syukur itu dengan fasholli li rabbika. Lakukanlah ibadah solat karena Allah. Saya solat jamaah karenamu ya Allah. Saya solat zuhur karenamu ya Allah.
Bukti kalau kita mensyukuri segala nikmat yang ada dalam kehidupan kita, jaga ibadah sholat. Dan lagi-lagi ternyata sholat keuntungannya buat kita, sama sekali nggak ada keuntungannya buat Allah. Ya, sehingga orang yang menjaga sholatnya dengan baik berarti dia menjaga perjanjiannya dan kontraknya dengan Allah. Belum lagi Allah menyatakan ternyata sholat itu bisa menjadi kafarat, menjadi penggugur dan perontok dosa. Masih ingat gak Pak dengan kisah anak muda yang habis sholat berjamaah nemuin Nabi, ya Rasul, celaka ya Rasul, kenapa? Barusan saya berbuat dosa. Kata Rasulullah, bukankah kau tadi sholat berjamaah bersama kita? Betul ya Rasulullah, dengan sholat berjamaah itu dosamu sudah diampunin. Alhamdulillah. Jadi fungsi sholat itu ternyata untuk pembersih dan perontok dosa. Maka nggak ada alasan buat kita malas datang ke masjid, malas untuk sholat, karena dengan sholat kita lagi dibersihin, lagi disuciin. Mau tahu nggak dosa anak muda itu Pak? Apaan? Nyium perempuan yang bukan mahramnya Pak. Tapi jangan gara-gara kisah ini kita jadi sembarangan nyiumin perempuan ya. Nanti bisa dihapusin pakai sholat jamaah kata Ustadz gitu. Enggak, ini kisah anak muda yang pertama kali berbuat dosa dan ingin menjadikannya terakhir. Jadi orang yang mondar-mandir rajin ke masjid menjaga sholatnya adalah orang yang bukan merasa suci, merasa baik, justru dia merasa kotor, ingin dibersihkan dosa-dosanya melalui ibadah sholat. Maka rugi sekali orang yang tidak sholat. Fasholli li rabbika. Nah, ditekankan juga sholatnya jangan karena manusia, sholatnya jangan karena mertua, sholatnya jangan karena anak-anak, karena istri. Fasholli li rabbika, sholatlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena orang-orang munafik itu kalau beribadah pengennya ya dilihat sama orang lain, atau pengennya ada keuntungan buat dirinya. Maka kalau kita beribadah selalu hitung-hitungan dengan Allah, kayaknya rugi gue kalau melakukan ini nih. Kalau ini untung nih kita lakuin deh gitu. Itu gaya ibadahnya orang-orang munafik hadirin. Maka lihat, di antara sholat yang dianggap berat oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk orang munafik itu ada dua, sholat subuh dan sholat isya. Ada apa dengan sholat subuh dan isya? Karena subuh masih gelap, isya pun masih gelap. Orang-orang munafik gak pengen kalau melakukan kebaikan gak dilihat sama manusia. Kalau kita selalu beribadah pengennya ditonton, diliput, didengar, dilihat, berarti ada masalah. Jangan-jangan kita beribadah ngikutin gaya orang munafik. Orang munafik kalau ingin menjalankan perintah Allah juga hitung-hitungan Pak. Kalau ini sangat merugikan dan membahayakan dirinya, keluarganya, bahkan hartanya, dia nggak akan mau. Di antara hal yang membuat orang munafik mundur menjalankan perintah Allah adalah perintah jihad. Orang-orang munafik kedar ini Pak, ya untuk menjalankan perintah ini. Kalau gue ikut perang gue bakalan mati. Kalau gue mati istri gue jadi janda, anak-anak gue jadi yatim piatu, harta gue bakalan ludes ditinggalin segala macam. Begitu tuh pikirannya orang-orang munafik. Kalau kita takut berkorban hadirin ya dalam menjalankan perintah Allah, hati-hati jangan-jangan kita terjangkit sifat kemunafikan. Ngapain ngaji, orang gua ngantuk banget dengan gua tidur habis sholat subuh gitu. Hati-hati Pak. Ya, jangan sampai kita melakukan perintah Allah dengan pertimbangan logika kita, untung rugi. Bukti kalau kita beriman kepada Allah, sami'na wa ata'na, baik senang maupun gak senang, pokoknya saya lakuin. Baik susah maupun gembira, saya lakukan selama ini perintah Allah. Itu wajar kalau Subhanahu wa ta'ala menekankan sholat kita lirabbika, harus dilakukan karena Allah. Apapun sebenarnya Pak, ya harus dilakukan karena Allah, bukan saja sholat. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah umrah dan hajimu karena Allah.
Ibadah yang tidak dilakukan karena Allah semuanya akan sia-sia. Ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah, maka status kita sama dengan orang-orang kafir, Pak. Nanti orang kafir kan amal ibadahnya seperti fata morgana. Ketika di akhirat nanti sebenarnya kan gak ada yang berkuasa di hari akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menduga akan ada Tuhan mereka itu di akhirat nanti, ternyata gak ada kan. Kata Allah ngomong sama orang kafir itu, dulu kan kau berbuat baik juga di dunia bukan karena Tuhan aku Allah, tapi engkau menganggap ada Tuhan lain selain aku. Nah coba sekarang lihat, adakah Tuhanmu di hari akhir ini? Enggak ada, nol kebaikannya sama sekali. Nah begitupun kita orang beriman, kalau beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Allah akan balikin tuh. Oh, dulu ketika kau berangkat haji kan tujuannya untuk pamer. Dulu kan ketika engkau berbuat baik kepada masyarakatmu tujuannya ingin dapat jabatan. Kan semua itu sudah kau dapatkan ketika di dunia. Sekarang kau ingin minta balasannya, ya udah minta tuh kepada orang-orang yang dulu kau pernah berbuat baik kepadanya. Dibalikin begitu. Maka luruskan niat kita dalam kebaikan, dalam ketaatan harus benar-benar karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Nah berikutnya, kalau kita ingin mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala saat berada di bulan Zulhijjah di tanggal 9 sampai 13 ini, lakukanlah wanhar, penyembelihan. Jadi ibadah yang paling top, Pak, kalau kita berada di bulan haji ini tanggal 9 sampai 13 adalah ibadah menyembelih kurban. Bahkan ada riwayat, siapa yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kelapangan, keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Seakan-akan Allah marah, Pak, buat kita yang diberikan kemampuan sampai bulan Zulhijjah ini punya stok duit banyak tetapi tidak mau berkurban. Lakukanlah pengorbanan itu dalam rangka syukur dan bagikan daging-daging itu kepada orang yang mampu, tidak mampu, fakir miskin dan lain sebagainya. Tapi ingat, fasholli li rabbika wanhar, lakukanlah itu lillah, lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini salah satu bentuk pengorbanan kita. Namun hakikat penyembelihan kurban ini adalah ingin mematikan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Maka enggak sedikit kan ayat Al-Quran menggunakan perumpamaan kita seperti binatang, Pak, kalau enggak menjalankan perintah Allah itu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang. Kenapa? Karena memang benih-benih potensi kebinatangan itu juga dimiliki oleh manusia. Nah, hikmah dari menyembelih korban itu bukan saja secara fisik korban itu disembelih, tapi kita diajarkan untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan pada diri kita. Sifat apa, Pak? Sifat kebinatangan apa yang ada pada diri kita itu yang paling menonjol? Yang pertama adalah keserakahan itu. Ya. Binatang apapun rata-rata serakah ya. Udah dapat ini tapi nyaplok lagi punya temennya gitu ya. Nah kalau kita sudah menyembelih kurban, maka sembelih juga sifat binatang berupa keserakan, tomak itu. Syukuri apa yang Allah berikan, insya Allah Allah akan tambahkan. Terus sifat apa lagi yang paling menonjol, Pak, dari binatang itu? Binatang itu nggak punya malu. Kalau lagi datang nafsunya, dia langsung berkencan dengan pasangannya di depan masjid, di pinggir jalan. Sering kan kita melihat kucing kawin, ya kan, ayam kawin sembarangan. Kenapa? Karena dia nggak punya malu. Nah, manusia harus menyembelih ya sifat tidak punya malunya itu. Manusia yang beriman adalah manusia yang punya rasa malu. Saya sebagai pejabat udah dapat gaji, udah dapat tunjangan dan lain sebagainya, kalau masih korupsi. Malu saya udah tercukupi hidupnya kalau masih mau ngambil hak orang lain. Itu malu terpuji. Malu yang mencegah diri kita dari hal-hal yang negatif.
Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, membulimu ya Muhammad, merekalah sebenarnya yang terputus dari kebaikan dan keberkahan. Artinya apa hadirin? Terkadang kebaikan yang kita lakukan tidak dihargai orang lain, bahkan cenderung dibenci. Seperti Nabi kita, beliau berjuang untuk menyelamatkan manusia kala itu agar terhindar dari kesyirikan dan tidak masuk neraka. Rasulullah berkeinginan kuat untuk umatnya kala itu semuanya beriman dan masuk surga. Tetapi mereka salah paham dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan cenderung membencinya. Kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah justru habis dikata-katain, justru habis diburuk sangka, sehingga Nabi dikatain orang gila, sehingga Nabi kita dikatain tukang sihir, Nabi kita dikatain macam-macam, mencari jabatan lah, popularitas lah dan lain sebagainya. Inna syani'aka wal abtar. Mereka yang membenci ya Muhammad, yang membulimu ya Muhammad, dialah yang terputus dari kebaikan. Maka hadirin, jangan pernah menghentikan kebaikan kita sekalipun ada orang yang tidak suka, sekalipun ada orang yang membuli. Kalau kita masih menghentikan kebaikan dia di tengah-tengah pembulian orang, berarti kebaikan kita masih diragukan bukan karena Allah. Kalau kita tidak ambil pusing dengan kebencian orang lain atas kebaikan kita, disitulah kita sedang belajar melakukan kebaikan karena Allah. Jadi DKM masjid malah banyak nggak ngedukungnya orang-orang, ya. Terus berhenti gua kapok jadi DKM lah. Jangan Pak, emang begitu, ya. Karakter manusia macam-macam. Yang penting kan saya jadi DKM emang ingin mengabdi karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menghentikan hanya gara-gara dicaci, hanya gara-gara dibully, hanya gara-gara tidak didukung. Ya, mereka yang membuli, mereka yang tidak mendukung, al-abtar, mereka lah yang terputus dari kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada